Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ke Muaro Jambi melihat candi, singgah sebentar di rumah makan Singgalang. Kini Pak Ustadz sudah sampai di sini. Kami ucapkan selamat datang. Kue ubi di atas tali disajikan bersama es tebu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Yang terhormat Bupati Sarolangun, dalam hal ini
yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Sarolangun, Bapak Hazrian SEME. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Bapak Fadlan Holik SEMESY. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Bapak Insinyur Suharman. Yang kami hormati mantan Wakil Bupati Sarolangun, Bapak Hilalatil Badri beserta Ibu. Yang kami hormati Camat Cerminan Gedang, Bapak Syahroni SH beserta Ibu. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Riza Muhammad dan Al-Ustadz Muhammad Zikri Kurnia. Yang kami hormati Kepala Desa Sungai Keramat, Bapak Hermansyah beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD Sungai Keramat beserta anggota. Yang kami hormati seluruh kepala desa dan perangkatnya sekecamatan Cerminan Gedang, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, dan yang paling kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang berkesempatan hadir di majelis mulia ini. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami hormati, tiada kata yang pantas disebut yang selalu diucap melainkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam, Zat yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atas semua nikmat dan rahmat yang selalu tercurah kepada kita hamba-hambanya. Dan atas izinnya jualah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis mulia ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah di Desa Sungai Keramat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Semoga dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menambahkan rasa cinta kita kepada kekasihnya. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan Ummul Quran oleh orang tua kita, Bapak Muhammad Khotib. Kepada Bapak kami persilakan. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. شعر لله لمن فاتحة. أعوذ بالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Najib SPD. Kami persilakan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله والمنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, baik yang membaca maupun kita yang mendengarkannya. Bertuah rumah ada tuanya, bertuah negeri ada pucuknya, hajat majelis ada penyampainya, hajat kerja ada langkahnya. Sambutan Kepala Desa Sungai Keramat, Bapak Hermansyah, selaku Ketua Panitia Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak kami persilakan. Sebelumnya perlu kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, yaitu Kakanda kami Haji Hafiz Hasbiullah,
SE yang sejatinya beliau hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, namun oleh karena tugas maka beliau kemarin berangkat ke NTB dan beliau menyampaikan untuk permohonan maaf dan titip salam buat kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Sarolangun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 yaitu Kekanda kami Azrian yang dari awal tadilah datang. Aku contoh pejabat yang baik, nampak. Seterusnya yang kami hormati tentunya para legislator kita. Yang pertama ada Kekanda kami Insinyur Haji Suharman. Alhamdulillah hadir, tidak juga terlambat. Juga di sebelah beliau ada adinda kami Fatlan Khalid dari PKS. Itu ayam mau naik ke Peringgi tadi lah sampai. Alhamdulillah. Seterusnya yang sama-sama kita hormati deretan para mantan dulu. Yang pertama itu mantan Wakil Bupati Sarolangun beserta Ibu, yaitu Abangda kami Haji Hilalatil Badri. Kalau uang baik itu memang datangnya pun sompak uang baik juga. Tanpa dijanji, tanpa dijual, iluk mendatang sompak Ustaz. Mudah-mudahan bertanda berkah. Amin ya rabbal alamin. Kalau puji itu kita ambil bapak. Seterusnya yang kami hormati Bapak Camat Cerminan Gedang beserta unsur mustika, yang niat dan tekad, yaitu menjadikan Maulid Nabi ini untuk memperbaiki akhlakul karimah, memperbaiki akhlak kita, terutama para generasi muda. Mudah-mudahan kesan positif yang dicerminkan dari kegiatan ini dapat terus memanifestasi kita baik di desa-desa lain maupun di Kecamatan Cerminan Gedang dan kecamatan-kecamatan lain. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama kepada yang mulia Ustadz Riza Muhammad dan Ustadz Zikri Kurnia yang bersoalnya masih panjang keliling Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak salah dan janggalnya, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Bupati Sarolangun dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Sarolangun, Bapak Hazrian SEME. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al Ustaz Riza Muhammad dan Ustaz Zikri, alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini. Yang sama-sama kita hormati saudara-saudara kita dari DPRD Kabupaten Sarolangun, ada Kanda Herman, Adinda Fatlan Khalid. Yang sama-sama kita muliakan adinda kami Hilalatil Badri. Mohon maaf Pak, mantan wabuk. Kalau umur tua saya masalah. Kami lama coba dia berarti dari beliau.
dan Ibu Lili yang hadir. Ibu, dalam ada ketemu. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita di sini. Yang kami hormati Pak Camat beserta unsur kritika yang hadir, Bapak-bapak Kades yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, Pak PJ Bupati. Beliau kebetulan malam ini menghadiri pisah sambut Kapolda di Jambi. Jadi acara ini diwakilkan kepada kami. Semoga Bapak Ibu tidak kecewa dengan tidak hadirnya Bapak penjabat bupati. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama mari kita mengucap maaf yang terakhir yang kami muliakan Adinda Tani Sherman, Kades Sungai Keramat. Tadi suruh duduk situ tidak enggak, kalau di situ tidak nampak Nabi besar Muhammad SAW. Bukan merayakan hari ulang tahun beliau, tapi merayakan hari kelahiran beliau. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka akan mendapat syafaat dariku. Alhamdulillah kita hadir di sini untuk mengagungkan itu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa khusyuk mendengar ini, karena tidak gampang mendatangkan ustaz dari Jakarta ini, sehingga apa yang disampaikan beliau nanti bisa kita bawa untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas Riau Indonesia Mengaji oleh Ustadz Kodri SH. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru kita, Ustadz kita, yang biasanya kita melihat beliau di mana, Bu? Di TV, di sosial media, di layar kaca. Tapi malam hari ini Allah takdirkan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau hendaknya menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga Ustadz Uzik atau Muhammad Zikri Kurnia. Beliau ini dai milenial Jambi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau hendaknya nanti menjadi Ustadz nasional yang keluar dari Provinsi Jambi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, segala penghormatan kami titipkan kepada yang terdahulu untuk mempersingkat waktu kita. Kenapa seperti itu? Insya Allah MC penghormatan, Pak Kades penghormatan, Pak Sekda penghormatan. Insya Allah semua penghormatannya kami wakilkan. Untuk apa? Untuk mempersingkat waktu. Intinya kita yang hadir hari ini di majelis ini, satukan niat kita dulu. Yang pertama memperingati apa, Bu? Luruskan niat. Walaupun hari ini hadir tokoh politik kita, baik dari anggota DPRD-nya, baik dari kalangan pemerintahannya, baik dari mantan bupatinya, baik dari kalangan kadesnya. Hari ini kita hilangkan perbedaan di antara kita. Kita fokus untuk mencintai Rasulullah,
Malam ini kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita, fokus kita untuk mengabdikan diri, untuk membersihkan hati. Untuk apa? Mengingat pengorbanan dan cinta Rasulullah kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Ustadz kita yang dua ini, mudah-mudahan hendaknya menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk layar yang di luar, untuk fokus yang di luar, minta tolong dimatikan dulu sebentar, karena kalau pakai fokus yang di dalam, mati yang di luar jadinya, mati lampu kita jadinya. Jadi sebentar, selesai pemutaran video ini, nanti mati, baru dihidupkan lagi yang di luar. Karena izinkan kami menyampaikan beberapa hal, Pak. Kehadiran Ustadz Riza Muhammad hari ini di tengah-tengah kita, itu kami komunitas Riau Indonesia Mengaji yang bawa. Hadirnya beliau itu kami gratiskan tanpa biaya Rp1.000 pun. Yang terpenting satu saja, masyarakat, umat, siapapun yang terlibat mau melanjutkan perjuangan dakwah. Apa perjuangan dakwahnya? Gerakan wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan. Hari ini kami mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir, siapa yang tahu jumlah Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda sampai hari ini di Indonesia? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu langsung dikasih hadiah oleh Ustadz nanti. Ada? Ini bukti, Pak, bahwasanya kita tak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Kita tak terlalu penting. Hari ini saya mau tanya lagi, ibu dan bapak hadir ke majelis ini ingin lihat Ustadz Riza atau ngaji bareng Ustadz Riza? Kita cek, bilangnya ngaji bareng Ustadz Riza. Tolong yang bilang ngaji bareng Ustadz Riza angkat Al-Qur'annya. Mana, Bu? Ada nggak satu orang saja perwakilannya yang bawa Quran? Ada? Satu orang saja. Kita seramai ini, ada nggak? Ini bukti, Pak. 2 kemungkinan yang tidak bawa Quran malam hari ini. Yang pertama, lupa dan tidak niat bawa Quran. Yang kedua, tidak punya Quran. Sekarang saya berbicara data. Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda sampai hari ini di Indonesia, kalau dibuka Google, hasilnya lebih dari 10 juta 10 juta sekian. Itu hasil Google. Tapi hasil yang didapatkan, kami berkomunikasi dengan Kemenak dari tim manajemen dan juga Majelis Ulama Indonesia, hanya kurang lebih 53 juta saja. Sedangkan penduduk muslim Indonesia hari ini tembus kurang lebih 230 juta jiwa. Masih ada 177 juta jiwa tidak memiliki Quran di Indonesia ini, termasuk di rumah-rumah kita. Kalau anggota keluarga kita ada 5 orang, Al-Qurannya ada 4, termasuk di rumah kita kekurangan Quran. Tapi kalau handphone, insya Allah dari yang kecil sampai yang besar, walaupun kredit, tetap diambil, Pak, tetap dilengkapi. Kalau enggak nangis anaknya, ribut, satu main handphone, satu enggak, nanti berantem. Akhirnya ibunya inisiatifnya apa? Tidak apa-apa, kita kredit saja, yang penting anak kita punya handphone di rumah. Coba kita seperti ini terhadap Quran. Ibu bapak pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, pengen anak karakternya seperti Quran kepada kita, tapi kita tak pernah berusaha dan berupaya untuk menghadirkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Sedikit-sedikit ngaji sama anak, ngaji sama gurunya, ngaji sama gurunya. Jadi didikan kita di rumah apa? Pernah tidak anak kita pulang ngaji, kita cek kembali kajiannya di rumah? Banyak hari ini kita melupakan itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustadz Riza nanti kembali rasa cinta kita. Kita yang masih di tempat seperti ini, Pak, jalan masih oke lah. Walaupun tidak bagus, tapi masih bisa kita lewati. Masih banyak yang parah daripada kita. Jangankan jalan, jangankan akses jalan, bentuk jalan yang sudah pernah ditempuhnya tak ada. Hanya berjalan kaki kadang-kadang masyarakat baru sampai ke sebuah desa itu. Kita hari ini, saya yakin di rumah kita masih ada Quran. Coba kita pergi ke rumah saudara-saudara kita di pelosok negeri ini, di perkampungan. Jangankan Al-Quran, surat Yasin saja kadang-kadang tak ada, Bapak Ibu semuanya.
Oleh sebab itu makanya kami punya misi dakwah bersama guru-guru kita. Bukan hanya Ustaz Riza Muhammad saja, guru-guru nasional berjuang bersama kita. Tapi alhamdulillah Ustaz Riza Muhammad ini Pak, 20 hari dalam sebulan beliau ikut keliling safari dakwah bersama kita. Termasuk nanti insya Allah di Tebo bersama Bupati Tebo dan beberapa anggota DPRD juga di sana. Intinya kami berangkat tidak ada karena kepentingan politik, Bu. Kami hari ini dengan siapapun kami akan bergabung. Yang terpenting niat dan hajatnya untuk membantu agama Allah. Jangan salah-salah, nanti Bapak anggota DPRD nyumbang cari muka, jangan kita salah paham dulu. Nanti Bapak Wakil Bupati menyumbang, jangan kita salah paham dulu. Mentang-mentang nyumbang ke depan karena kita banyak salah paham, Pak. Selama ini ngapain sedekah terang-terangan? Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu apa-apa. Itu benar, tapi ada cara yang kedua selama ini selalu kita tutupi. Apa caranya? Wa'ada niatan atau terang-terangan. Jadi kalau orang-orang di depan ini, karena beda Pak, kalau public figure nyumbang, kata masyarakat ada juga yang bilang cari muka. Jadi akhirnya susah. Jadi oleh sebab itu nanti siapapun yang nyumbang untuk agama Allah, untuk Al-Quran, intinya bukan untuk cari muka, tapi hari ini mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sana ada cuplikan video. Video itu menggambarkan kegiatan kita kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kami bergerak, hampir 1 juta Quran kita wujudkan sesuai dengan cita-cita kita. Jadi di sana ada cuplikan video. Video itu membagikan Quran ke pelosok negeri, mengumpulkan Quran bersama guru-guru kita. Baik, kepada tim kita persilakan untuk memutar cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera bahkan di seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la rabbun siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ansa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya Zul Muhammad merasa bangga dan bahagia merupakan bagian dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya berjuang mengajak masyarakat mari berjuang dengan Quran, sebab ahlullah, ahlul Quran wa khasa dari Allah adalah para pembela Quran, para pejuang Quran, dan dia khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam program 1 juta wakaf Quran. Saudaraku dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ini mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diri beramal. Dan hari ini suatu kala ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat. Tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzah. Kita tengok sejarah wakaf rumah seorang guru Al-Quran, Madinah juga seorang guru Al-Quran. Ayo kita hidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita dan itu bersama wakaf Al-Quran bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ini sebenarnya bersama jadi siapa sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada
setiap rumah, bahkan di semua provinsi ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Yang jelas saya menyampaikan satu wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Nah, ibu dan teman sekalian, mari kita berjuang bersama pemuda-pemuda hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kami mengumumkan kepada kita semua yang membutuhkan Al-Quran wakaf untuk rumah tahfiz, pondok pesantren, MDA, TPA, TPQ, Maghrib Mengaji, silakan hubungi kita. Kita akan bantu secara gratis tanpa kita pungut biaya Rp1.000 pun. Yang terpenting satu saja, Al-Quran wakaf yang diterima dari kami harus dibaca setiap hari walaupun sedikit. Karena itu adalah amanah dari para pewakaf dan para donatur kepada kami. Banyak yang mengamanahkan untuk hadiah almarhum dan almarhumah orang tuanya. Semasa hidup orang tuanya belum mampu membahagiakannya, bahkan hanya menjadi beban hidup orang tuanya. Tapi hari ini anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah dewasa, anak-anaknya sudah bekerja, tapi orang tua sudah tiada. Wakaf Quran dan doalah kiriman amal untuknya. Dan juga perlu kami sampaikan, Bapak pemerintahan kita semuanya, komunitas ini muncul dulu awalnya di Provinsi Riau. Tetapi Alhamdulillah hari ini komunitas ini bukan hanya orang Riau di dalamnya. Yang ahwat kita itu dari Medan. Ada tim ahwat itu dari Medan, ada tim kita dari Palembang, ada tim kita dari Jambi bersama Ustadz Uzik juga. Jadi insya Allah komunitas ini juga ada orang Sulawesi dan orang Kalimantan di dalamnya. Jadi komunitas ini kami tak menghilangkan jati dirinya. Awal mula munculnya di Provinsi Riau, tapi hari ini komunitas itu berubah namanya menjadi komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dulu hanya komunitas Riau Mengaji saja. Jadi oleh sebab itu, mari sama-sama kita untuk berjuang membantu agama Allah. Demi Allah, siapa yang mengirimkan amal kebaikan untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya, nanti anak cucunya juga akan mengirimkan hal yang sama untuknya. Tapi kalau hari ini kita banyak alasan tak mau mengirimkan amal kebaikan, nanti anak cucu kita juga tidak akan mengirimkan amal kebaikan untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Bapak Ibu kita bisa berjumpa lagi. Tapi jangan lupa pantau kegiatan kami lebih lanjut di sosial media kita, Facebook, YouTube, Instagram, namanya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara inti tausiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zikri Kurdia, Dai Milenia Provinsi Jambi. Kepada Ustaz kami mohon, kami persilahkan dengan segala hormat. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, jadikan kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz, wabil khusus tamu istimewa kita pada malam hari yang berbahagia ini, yang mungkin dari tadi kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, betul loh? Lama nunggu tadi? Dari jam berapa ngumpul? Jam 6? Astagfirullah. Bu, sudah lihat ustaznya tadi? Mau nengok lagi? Nanti kita pingin dulu sebentar, ya. Tapi bersyukur kita kepada Allah, yang mana alhamdulillah malam hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah berkat hubungan silaturahmi yang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk kita berjumpa dengan Ustadz Riza Muhammad, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, yang mana kondisi fisik beliau mulai kurang sehat Pak, karena tausiah lumayan padat jadwalnya. Jadi kondisi suara ada radang tenggorokan, kemudian panas dalam juga. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah kuatkan beliau dalam dakwahnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah pernah Bu Ustadz kondang masuk ke kampung kita kok? Baru pertama kali berarti? Alhamdulillah. Selain pendakwah nasional, beliau juga artis dan selebritis. Beliau ini pemain film, tahu? Bintang iklan, tahu? Apa film beliau? Beliau main film di SCTV. Judulnya Pesantren Rock and Roll. Pernah nonton? Pernah? Kalau dengan saya kenal? Tidak? Sampai hati. Bu, Bapak, saya ini artis juga. Saya main film juga. Tidak pernah nengok? Saya sering main di Indosiar, sinetron Azab. Tahu film Azab? Nah, ada bagian ustadz kadang jenazah meninggal kan? Nah, bukan ustadz no, yang jadi jenazahnya. Puas kamu? Bersyukur, alhamdulillah. Kayaknya yang ramai memang ibu-ibu. Betul? Betul? Ibu? Masya Allah. Yang saya hormati juga hadir Bapak Bupati Sarolangun yang dalam hal ini diwakili asisten 3. Kemudian segenap para anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, ada juga mantan wakil bupati Bapak Eltil Badri yang alhamdulillah beserta ibu
beberapa malam hari ini beliau ikut seperti kita hadir beberapa titik, dan alhamdulillah Ustaz Riza ini jadwalnya begitu padat. Ini sudah kali ketiga beliau dakwah di Provinsi Jambi, biasanya keliling bareng kita. Pertama kali datang kemarin acara di rumah dinas Ibu Bupati, di rumah dinas Bupati, itu rumah dinas Gubernur di Provinsi Jambi, dan alhamdulillah ini kali ketiga. Bersyukur kita dengan berkat wasilah komunitas ini kita bisa lebih dekat dengan para pendakwah-pendakwah nasional lainnya. Mudah-mudahan ini langkah awal baik untuk desa kita, dan mudah-mudahan nanti ke depannya dengan hubungan silaturahmi yang baik bisa datang lagi ustadz-ustadz kondang berikutnya di kampung CNG ini. Amin ya Rabbal alamin. Serta yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, kita doakan Pak Kades kita Allah berikan panjang umur sehat badan. Mudah-mudahan Pak Kades kita Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah kabulkan segala hajatnya. Amin. Allah tambah rezekinya. Amin. Allah tambah anak dan istrinya. Ibu, Bapak, Iko lah malas Bapak. Siap kita balik dalu malam kok? Siap balik agak dalu sedikit? Jarang-jarang ketemu artis betul? Kita balik agak malam ini tidak apa-apa Bu? Saya tidak lama Bu, saya cuma sebentar kultum kuliah 7 menit 7 menit saja. Sudah habis 7 menit? Lah sudah? Bu, Ibu, kita nanti balik jam 12 sanggup? Jam 1? Masya Allah. Kira-kira kalau ceramah Ustaz Riza 1 jam 2 jam puas tak? Puas? Ibu puas, kami lemas. Pokoknya kaki apa jam beliau ceramah, puas tak puas, terimalah aku adoyo. Kalau pun ibu tak puas, maaf karena kami bukan lelaki pemuas. Masya Allah, kalau pengajian ini memang ramai itu ibu-ibu Pak, tak bisa kita ngalahkannya. Acara jam 9 baru mulai, jam 6 lah nongkrong. Pak, ibu-ibu memang gitu. Dia kalau pengajian semangat, datang duluan, duduk paling depan, paling terakhir. Harapkan kue kotak lebih. Kadang aku lagi BKMT ini Masya Allah. Kadang tak ketik orang-orang datang duluan ya. Mik belum hidupkan dewe. Kanti mana dipanggil kanti, Yati, Leha, Lena, ngaji. Ya, kadang pakai lagu pula. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Jangan sampai kita tinggalkan, karena itu kewajiban. Itu kayak itu sambil nunggu kawan-kawan nyanyi, ya kan? Dijawab dengan kawan tangguh masjid. Ibu-ibu sekalian, hari ini aku dah ngaji. Ibu-ibu sekalian, hari ini aku dah ngaji. Sibuk masak mencuci, suami ngompol malam tadi. Enggak jadi ngaji. Kadang-kadang ibu nih Pak ngajinya rajin, duhanya rajin, sedekahnya rajin, ngomongin orang rajin. Ibu, malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Bapak, hei, malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Tadi firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang
Sudahkah kita meniru akhlak Rasulullah? Bapak, Pak, sudahkah kita menanamkan akhlak Nabi, Pak? Sudah kita jadikan Nabi sebagai panutan dan idola? Sudah? Yang benar? Survei membuktikan. Kalau Bapak benar mengikut perangnya Rasulullah, apakah Bapak sudah menjadi suami-suami seperti Rasulullah? Oh, sudahkah suami kita seperti Rasulullah? Belum? Apa sudah? Mana suami seperti Rasulullah? Pertama, dia tidak akan kasar dengan bini. Kedua, suka meringankan beban bini. Rasulullah manusia agung, manusia mulia, tetapi Rasulullah tidak pernah malu dia membantu gawe bininya. Contoh, kalau bini ke pasar, laki ngantarkan. Bini pergi pengajian, laki ngantarkan. Ada kayak gitu, Bu? Tidak ada. Pak, besok antarkan bini. Kalau istrinya mencuci, suami yang jemurkan. Ada. Besok buat. Kalau ibu yang ngangkat jemuran, bapak yang setrikakan. Ada. Besok buat. Kalau ibu yang masak, bapak habiskan. Ada. Itu aja, Pak. Ibu. Jadi bapak kalau kita ngaku cinta dengan Nabi harus ikut perangai Nabi. Karena hakikatul mahabbah ittiba. Hakikat cinta mengikuti. Cinta tak hanya cukup di bibir saja. Cinta tak cukup hanya di lisan saja, tapi cinta diucapkan dari lisan dan dietekadkan dengan perbuatan. Ibu, sudahkah kita menjadi istri seperti istri-istri Rasulullah? Sudahkah istri kita hanya istri Nabi, Pak? Alhamdulillah. Mana istri Rasulullah? Ketika dipandang menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Ibu, makanya ibu harus jaga penampil. Jangan cantik pas kondangan, jangan cantik pas pengajian. Untuk laki sisa-sisanya, pergi kondangan, pergi arisan, pergi pengajian, lipstik masih elok, tebal, merah. Balik dari kondangan pengajian alat pecah-pecah bibir. Pergi pengajian, mukil alis 2,5 jam, macam setengah motor galau. Kali balik dari kondangan, alis tinggal sebelah. Untuk laki sisa-sisanya. Ibu, harus jago penampilan. Karena istri yang solehah itu menenangkan jiwa. Ketika suami di luar rumah, ketika Rasulullah, Pak, di luar rumah penuh dengan pemikiran, sibuk dengan pekerjaan, urusan umat, beban yang begitu berat, banyak masalah. Ketika pulang memandang istrinya, seketika masalah Rasulullah hilang, hatinya menjadi tenang. Pak, kalau kita balik begawi, balik kerja, banyak beban, banyak gawian, nengok bini, ngilangi masalah apa nambah masalah? Nah tuh. Bu, jadikan akhlak keluarga kita akhlak seperti akhlak keluarga Rasulullah. Ibu, jangan salahkan kalau suami kita berpaling hati, kalau suami kita mencari hiburan di luar rumah karena yang di dalam tidak lagi menggairahkan. Bu, ibu ingat gak awal nganten dulu? Awal nikah dulu masih ingat? Bapak rajin ngajak ibu jalan kan? Jalan-jalan terus kan? Kenapa? Karena dia bangga menunjukkan istrinya. Sekarang masih gak jalan-jalan? Kenapa? Memalukan. Dulu masih langsing, sekarang
Jangan khawatir, beruntunglah yang punya badan besar. Karena orang yang duluan masuk surga yang berat timbangannya. Timbangan amal. Makanya kalau kita ngaku Rasulullah harus menyenangkan suami. Kalau gemuk jangan beli korset. Ini kadang semua serba nipu sekarang Pak. Alis cantik nipu, bibir cantik merah-merah nipu. Coba dilap pakai tisu, mayat hidup kalau. Alis rapi sekali dielap tuyul, ketik lagi guys. Semua nipu. Yang gemuk jadi langsing karena korset, tapi menyiksa diri. Buka korset. Kalau mau kurus, mau langsing, ikut cara Rasulullah dengan cara puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Insya Allah kalau yakin dengan sunnah Rasulullah hidup sehat, puasa sunnah, insya Allah lemak-lemak ibu hilang dengan puasa sunnah. Apalagi ibu puasa Senin Kamis, sahurnya Senin, berbukanya Kamis. Bukan hanya lemak yang hilang, nyawa aku melayang. Bu, dan istri yang solehah, dia tidak akan pernah membuka aib suami. Bu, tidak ada di dunia ini kawan sejati, tidak ada. Jangan ceritakan masalah rumah tangga dengan teman, karena sekarang banyak teman makan teman. Betul? Jadi kalau kita ada masalah, curhatnya dengan Allah. Curhatnya dengan Allah. Jangan yang lain. Jangan sama manusia, apalagi Facebook. Ini kadang ibu-ibu berkelahi laki bini Pak buat status Facebook. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji namun semua namun semua tinggal cerita hati yang oke, CMG digoyang. Tanamkan dalam keluarga hidupnya seperti akhlak keluarga Rasulullah. Jadikan Rasulullah panutan, jadikan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai. Ibu, tidak apa-apa. Anak-anak wajar. Bu, ibu, kalau anak-anak nakal di masjid, wah. Bapak-bapak kadang mau di masjid jangan terlalu kata anak-anak. Karena kalau masih ada anak-anak ricu di masjid, tandanya masjid masih punya generasi. Jangan khawatir masjid orang tua di sini. Berdiam kalau. Kalau masih anak-anak, dia lari sana, lari sini, wajar. Anak-anak degil di masjid, wah, wajar. Kalau kades degil di masjid, tahu. Wajar. Ya, ibu. Maka ayo, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkah majelis maulid, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ibu. Mudah-mudahan yang punya penyakitnya Allah sehatkan. Mudah-mudahan berkah maulid Nabi yang belum nikah cepat nikah. Amin. Yang lama janda dapat duduk. Amin. Berkah maulid mudah-mudahan semua hajat dikabulkan oleh Allah. Amin. Insya Allah nanti kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua calon penghuni surga. Amin. Karena kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ibu, mau masuk surga? Mau. Bapak, hei, Pak, mau masuk surga? Mau ke surga?
siap gak siap, mau gak mau, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tinggal datang giliran kita, gak bisa mundur. Karena sejatinya kita hidup ini tinggal nunggu antrian. Karena sekarang semua serba ngantri. Di pom bensin ngantri, minyak goreng ngantri, gas LPG ngantri, mau mati ngantri, semua ngantri. Ibu, mudah-mudahan dan nanti kita bisa ngantri rame-rame untuk berwakaf 1 juta Al-Qur'an. Karena harta tidak selamanya akan bersama kita, hanya amal yang akan kembali kepada Allah, menemani kita untuk menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.